Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di Narativa, Strong Narrative, Real Impact. Oke, kali ini aku dari tim Narativa dan bersama narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, kita akan membahas sedikit seputar kesadaran akan lingkungan dan perspektif terkait media. Yang mana tentunya hal ini akan menjadi bahan atau bagian dari riset media yang akan kami jalankan. Oke, mungkin sebelum lebih jauh boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, halo semuanya, aku Syakila Dewi Mizan Masruro dari jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, kalau boleh tahu panggilannya berarti? Panggilannya Kila. Kila, oke Kak Kila ya aku manggilnya ya. Kalau boleh tahu kesibukannya tuh sekarang apa sih dan atau mungkin sedang menekuni hobi tertentu boleh diceritakan ke teman-teman. Kalau di semester 4 ini seperti biasa, wajarnya anak ilmu komunikasi kan kita ada praktikum. Oke. Nah, kalau hobi sendiri tuh aku lebih ke bola voli sih, emang Bola olahraga voli. voli. Ya. Oke, agak maskulin ya. Oke, kalau boleh tahu sudah lama di dunia bola voli atau sudah sampai ikut-ikut lomba mungkin? Udah sih, kebetulan udah lama, mulai dari SD sih. Dan kejuaraan paling tinggi tuh sampai ke tingkat ini Jawa Timur sudah. Oh, luar Kayak biasa. gitu. Ternyata narasumber kita ini seorang atlet ya, teman-teman. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih ya, sekarang kita akan menanyakan beberapa pertanyaan yang sebelumnya Kak Kila ini sudah pernah menjawab kuesioner dari kita ya, betul Ya, ya? betul-betul. Ya, sebelumnya terima kasih sudah berkenan untuk mengisi dan meluangkan waktunya. Dan sekarang kita akan membahas lebih lanjut terkait beberapa hal yang sudah kemarin kita sempat tanyakan ke Kak Kila. Oke, baik. Oke, yang pertama nih, sebagai seorang mahasiswa ilmu komunikasi, pasti kan sudah jadi kebiasaan kita dong untuk mencari tahu tentang berita atau informasi terkini, terutama pada media sosial. Nah, biasanya nih, kalau Kak Kila mau cari-cari info tuh, biasanya paling sering menggunakan platform apa? Kalau aku sih cari-cari berita itu biasanya lebih ke platform Instagram ya. Tapi untuk memvalidasi berita-berita tersebut, aku langsung cross-check ke Google. Terus cari artikel medianya untuk memvalidasi berita tersebut. Kayak gitu sih. Jadi Kak Kila ini nggak semata-mata cuma percaya sama satu platform Betul, aja betul, ya, betul, tapi iya. harus ada validasinya. Betul. Oke, kalau boleh tahu nih, biasanya kalau baca berita atau cari-cari info tuh di waktu apa sih? Apakah waktu senggang atau lagi misalnya lagi santai atau mau tidur atau di waktu apa? Biasanya sih paling sering itu waktu mau tidur. Waktu malam itu sering banget baca-baca berita yang terjadi hari ini biasanya. Kalau enggak di sela-sela waktu setelah matkul itu biasanya sering sih cari-cari berita di Volkatif gitu-gitu. Oke, jadi emang untuk mengisi waktu lah ya. Oke, kalau misalnya nih, kan sering tuh tadi mencari-cari berita di beberapa waktu tertentu, itu paling sering berapa kali sih sehari biasanya? Biasanya kalau emang tertarik sama beritanya itu biasanya bisa sampai 3 kali sampai 4 kali sih. Baca berita itu sering banget. Berarti tergantung tingkat ininya ya, ketertarikan sama Ketertarikan, iya beritanya betul. ya. Oke. Tapi nih berarti kan bisa dibilang kalau Kak Kila ini suka baca berita dan Suka, hobi lumayan lah. untuk ya mencari tahu lah apa nih update terkini di media sosial. Ada nggak sih platform yang kakaknya tuh sampai berlangganan karena mungkin saking sukanya atau saking nyamannya dengan platform tersebut? Sebenarnya kalau berlangganan itu nggak ada, cuman aku lebih fokusin ke platform yang ada di Instagram sih. Kayak kan sering tuh Volkatif ngasih data-data terkini kayak tentang Indonesia atau luar negeri. Jadinya mungkin lebih ke Volkatif di platform Instagram sih. Oke, jadi bukan berlangganan tapi lebih ke tujuan utamanya selalu di situ ya. Betul. Itu berarti bisa dibuktikan bahwa platform tersebut memberikan trusted yang cukup tinggi untuk Kak Kila ya. Oke, kalau ngomongin soal berita itu kan pasti semua platform punya beberapa gaya bahasa tersendiri. Nah, untuk Kak Kila sendiri nih, itu lebih suka pada gaya bahasa yang seperti apa? Misal yang formal, yang santai, lucu, atau yang entertain, atau langsung aja ke to the point aja? Kalau aku sendiri tuh tergantung beritanya ya. Kalau misalnya beritanya fun ya aku suka yang emang mereka tuh persuasif ya, bisa bujuk kita sebagai pembaca itu bisa tertarik gitu sama beritanya. Tapi kalau tentang berita kriminal atau politik, aku mau yang langsung to the point. Karena kan kasih tahu intinya biar kita tuh juga tertarik gitu buat baca berita-berita tertentu. Berarti tergantung topik bahasanya apa gitu ya Kak ya. Oke, ngomong-ngomong nih, portal berita yang Kak suka itu biasanya Kakak langsung share ke teman, keluarga atau orang-orang terdekat nggak sih? Biasanya kan kita nih kalau tahu ada berita A, aku mau nih orang-orang sekitar aku juga tahu biar mereka juga ngerti apa yang sedang hype yang sedang terjadi sekarang. Atau Kakak tipe yang kayak ya udah biar aku aja yang tahu gitu. Kalau biasanya sih aku tergantung beritanya kalau mau share ya. Kalau misalnya beritanya cukup penting, aku pasti share ke teman-teman, ke keluarga itu pasti aku share. Terus aku share biasanya kan anak Gen Z tuh suka di second account ya. Betul. Nah, kita share-nya tuh di second account juga. Ya. Oke, jadi bisa dibilang second
second account ini juga nggak cuman two side kita, tapi Betul. juga mau memberikan insight baru ya ke teman-teman bisa second account. tujuannya kayak gitu. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kita mau geser dikit nih. Sekarang soal yang masih ada kaitannya dengan Gen Z juga. Soal belanja. Betul ya. Pernah nggak sih kakak Kila ini tuh beli sesuatu itu secara spontan atau mungkin tanpa mikir panjang deh, misal lihat barang A barang B, ini lucu ya, ini estetik ya, kayaknya aku mau punya deh. Pernah nggak sih membeli barang tuh karena alasan itu gitu? Pernah sih beberapa. Pernah kalau ya? barang-barang kecil itu sering sih, apalagi Sering. karena estetiknya itu ya. Nah, betul. Suka banget kalau itu. Betul, karena emang ya tidak bisa dipungkiri itu sifat-sifatnya Betul. Gen Z. Kira-kira kalau yang sering dibeli itu apa sih Kak? Apakah fashion atau makeup atau mungkin skincare atau barang-barang lain? Kalau aku tuh seringnya lebih ke fashion ya, kayak sepatu, jaket, baju, kayak gitu-gitu sih lebih kayak. Oke, jadi lebih ke yang menurut kakak itu emang lagi dibutuhin Betul, gitu ya. betul. Kalau misal belanja itu biasanya yang mempengaruhi keputusan nih, kayak aku mau beli atau enggak, itu karena apa sih? Apakah karena diskon, promo, FOMO, atau mungkin ada rekomendasi dari temen atau influencer? Biasanya sih yang paling sering itu karena dibutuhin, yang pertama itu paling sering. Terus yang kedua itu testimoni dari orang-orang. Oke. Kalau orang-orang udah pakai ternyata trusted, itu pasti aku langsung beli. Oke, jadi Kayak kakaknya gitu. juga tetap butuh validasi ya? Aku anaknya butuh validasi banget. Gak apa-apa, itu normal. Nah, kalau misalnya mau waktu beli atau mau check out barang tuh pernah nggak sih mikir soal dampak lingkungannya, entah dari packagingnya atau dari bahan-bahan yang mereka gunakan? Kalau untuk masalah isu-isu kayak gitu tuh kadang spontannya tuh enggak sih. Karena kan kita butuh itu karena kan untuk pribadi ya. Jadi jarang untuk beli tuh mikir ke situ sih. Oke, jadi biasanya lebih ke ya udah fokus beli aja dulu gitu ya. Mungkin Betul itu banget. dipikirkan nanti. Gitu. Oke, tapi kalau boleh tahu nih sebelumnya pernah dengar nggak sih tentang limbah fast fashion atau fast beauty? Nah, kalau misal pernah, mungkin boleh kali ya kamu menceritakan misalnya perspektif kamu tuh gimana sih soal limbah tersebut. Mungkin kamu mikirnya tuh kayak gimana tentang hal itu? Tanggapannya lah, khawatir apa enggak gitu? Sebenarnya tahu tentang masalah limbah kayak gini tuh tahu karena aku juga pernah baca-baca berita kan tentang hal ini. Terus menurutku juga apalagi kan orang-orang sekarang kan masih belum sadar ya, apalagi aku sendiri pun masih menutup diri untuk sadar akan limbah ini kan. Karena kan berita-berita yang diberitain itu masih cukup menurutku juga kurang gitu loh untuk diberitain. Jadi apalagi kan fashion itu kebutuhan utama manusia ya. Apalagi dengan adanya limbah ini menurutku kita juga apatis gitu terkait berita-berita seperti ini. Jadi seperti itu sih tanggapannya. Oke, jadi lebih ke memang benar ada, cuman belum ada berita yang benar-benar ngungkit hal itu untuk membuat kita sadar ya Kak ya. Iya, Oke, kalau gitu menurut Kakak nih, campaign lingkungan apa sih yang kira-kira cocok atau menarik untuk dibahas, terutama buat kita-kita yang sering belanja, yang sering mungkin sering menjadi supplier dari limbah fashion itu ya. Mungkin ada nggak sih dari Kakak kira-kira campaign seperti apa yang bisa menarik? Kalau menurutku sih campaign-nya kan sekarang tuh lagi marak banget aplikasi platform yang lebih ke sosial media ya. Mungkin media-media lokal atau media-media nasional itu lebih masuk lah ke anak-anak Gen Z, Gen X untuk lebih menyadarkan lah kita tuh sebagai penerus di masa depan itu agar tahu nih limbah fashion nih ternyata dampaknya tuh cukup signifikan nanti ke depannya gitu sih. Oke, berarti mungkin lebih digempurkan lagi lah ya untuk info-info seperti itu tentunya supaya kita sadar gitu ya. Oke, kalau misalnya itu kan tadi beritanya. Nah, kalau kontennya tuh seperti apa sih yang menurut Kakak itu cocok buat media yang ngomongin isu lingkungan? Apakah yang edukatif, inspiratif, lucu, entertain, atau yang kayak gimana menurut Kakak? Kalau menurutku karena ini tentang limbah dan kalau bisa tuh lebih ke edukatif sama inspiratif sih. Karena kita harus tahu nih ternyata limbah ini benar-benar ada dampaknya, bukan cuman asal ngomong gitu. Karena kalau kita nggak disadarkan dari dampak yang bisa dari konten itu kita bisa apa ya namanya? Sadar ya? Ya, sadarnya tuh kita kurang sih kalau misalnya nggak ada bentuk dampaknya gitu. Oke, berarti untuk isu ini kakaknya pengen emang harus yang edukatif ya, yang memberikan benar-benar pengetahuan dan juga manfaat buat kita. Oke, kalau boleh tahu nih saat kakak baca berita soal lingkungan, itu elemen visual yang paling bikin kakak tertarik tuh apa sih? Apakah misalnya di portal yang banyak foto-fotonya, mungkin foto dari contoh dampaknya itu seperti apa, atau ada beberapa icon atau layout atau warna itu
sisi yang membuat kakak menarik tuh apa sih saat baca berita soal lingkungan? Yang pertama sih kalau baca berita itu pasti kita lihat headline ya, judul ya. Betul. Menurutku judul itu pengaruh paling penting sih untuk gaya bahasa dari berita itu. Terus yang kedua itu pasti media atau fotonya juga. Karena kalau nggak ada bukti atau penguat lah intinya, jadi kan kayak kita juga nggak tertarik gitu loh. Karena kan nggak ada hal yang membuat kita tuh jadi tertarik akan baca berita itu. Betul sekali. Jadi selain narasi yang mereka sampaikan, bukti konkret juga harus disertakan ya supaya kita lebih percaya dan lebih yakin bahwa beritanya itu kredibel. Oke, kalau boleh tahu nih, misal ada suatu media berbasis lingkungan, itu warna apa sih yang kakak bayangin kalau media itu ngomongin tentang lingkungan? Kalau menurutku tentang lingkungan itu yang pasti kan lingkungan itu cerah ya. Pasti harus ada warna hijau, kuning, oranye, mungkin putih juga bagus untuk masuk di color palette dari kalau mau buat warna dari lingkungan media dari lingkungan. Oke, jadi menurut kakak diberikan sentuhan-sentuhan warna yang hangat, yang cerah, yang memang mewakili dari kondisi lingkungan. Betul, oke. Kalau boleh tahu nih, dari segi tampilan itu kakak tuh lebih suka konten yang isinya full tulisan, full narasi, atau banyak gambar, atau lebih suka yang seimbang? Jadi antara isi dan contoh dari visual yang mereka bicarakan itu sama, itu lebih suka yang kayak gimana? Kalau menurutku, mungkin untuk aku sendiri kan yang banyak kegiatan, full tulisan itu belum cukup efisien untuk aku sendiri. Jadi perpaduan antara tulisan yang seimbang dengan gambar itu menurutku juga cukup efektif karena setelah kita baca kita tahu nih apa yang ditujukan dari berita itu. Jadi memang lebih baik seimbang saja ya. Jadi nggak terlalu banyak di tulisan, nggak terlalu banyak juga di gambar. Oke, dan terakhir nih Kak, nggak kerasa ya teman-teman. Pernah nggak sih kakak itu ngelewatin suatu berita atau konten cuman gara-gara tuh nggak menarik dan nggak tertarik aja? Pernah nggak? Pernah banget sih, karena aku kan baca berita tuh dari headline ya. Kalau headline nggak menarik pasti aku langsung skip. Itu pasti sih. Jadi kakak ini tipe-tipe yang lihat awalnya dulu, lihat headline-nya, oh bagus nih, bagus baru menarik, mau coba cari tahu, baru baca kayak gitu. Oke, terima kasih Kakak Gila. Sama-sama. Itu dia teman-teman pembicaraan kita seputar lingkungan lah ya. Dan tentunya hal ini menjadikan sebuah bahan baru nantinya untuk riset media kita. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih buat Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Oke, mungkin boleh kita penutupan. Saya Rika dan saya Syakila. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Dadah.